Halo guys, dari kemarin YouTube saya dipenuhi dengan komentar dari netizen yang bertanya, "Bang, Kalimantan hawanya dingin kah? Bang, Kalimantan itu ada musim salju kah?" Nah guys, awalnya saya bingung ini maksudnya apa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ternyata guys, setelah saya paham maknanya, saya jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa netizen bisa bertanya seperti itu? Karena mereka melihat penampilan istri Gubernur Kalimantan Timur Parudi Masud, yakni Ibu Sarifah Suraidah. Yakni gaya pakaiannya itu guys ya, outfit yang dikenakannya itu beda daripada yang lain. Yang selalu mengenakan jaket yang sangat tebal, jaket-jaket berbulu guys ya. Dan itu kemudian dipertanyakan oleh netizen, apakah hawa di Kalimantan ini dingin sampai-sampai ibu gubernurnya mengenakan jaket berbulu dengan sangat tebal sekali seperti itu. Nah, yang lebih paham keadaan geografis, hawa ataupun cuaca di Kalimantan adalah orang-orang Kalimantan. Jadi kalau ada orang-orang Kalimantan yang menyaksikan video ini, saya ingin bertanya kepada kalian karena ini ada netizen yang bertanya, apakah di Kalimantan ini hawanya dingin atau gimana? Oke guys, selanjutnya kita akan melihat ini ada video dari netizen yang memparodikan atau cosplay gaya outfit dari Ibu Gubernur Kalimantan Timur. Kita saksikan videonya berikut ini. Ketika bangsawan beli takjil. Ini bukan Ibu Sarifah ya, tetapi ini Ibu Musdalifah guys. Wow. Topinya, kacamatanya, lalu kemudian gelang, cincin, mantap. Mamaku sukanya yang keturunan bangsawan. Oh, Oke guys, selanjutnya kita akan intip sejenak gaya berpakaian atau outfit dari Ibu Gubernur Kalimantan Timur yang sudah banyak beredar di media sosial guys. Oke, wow, ini kacamatanya unik sekali guys ya. Rambutnya pirang seperti bule-bule Eropa guys. Jaket berbulunya ini banyak gelembungnya guys ya, warna ungu, keren. Wow. Saya selalu salfok dengan gaya berkacamatanya itu guys ya. Unik, berbeda daripada yang lain guys. Wow, ini kalungnya juga emas semua nih guys ya. Wow, coba perhatikan tangan ibunya ini penuh dengan perhiasan guys. Wow. Ada mahkota. Ini dandanannya sedikit dipingkan ya, sesuai dengan gaya busananya ini yang warna pink, dilengkapi dengan perhiasan di tangan yang sangat banyak. Ibu cocoknya, seharusnya ibu ini jadi istri dari Pak Hotman Paris. Wow, sepertinya istri Gubernur Kalimantan Timur atau Ibu Sarifah Suraidah ini terinspirasi guys ya dengan artis-artis dari Eropa sehingga beliau mengikuti gaya busana mereka atau gaya penampilan mereka guys. Wow. Topinya unik, keren, ciri khas banget guys. Wow, gelangnya wah. Wow, topinya selalu unik dan cantik guys ya. Mirip topi saya nih. Oh, seperti putri kerajaan. Kacamatanya. Ini guys ya, benar-benar seperti putri kerajaan. Seperti permaisuri guys ya. Wow.
Wow. Keren banget guys ya penampilannya. Makan ubi. I love you bertubi. Oke gas, oke gas. Wow. Benar-benar mencuri perhatian guys ya, gaya busana dari istri Gubernur Kalimantan Timur Parudie Masud. Oke, ada mana mbaknya yang bisa bantuin dari ini? Sini dulu, kita kumpul dulu di sini ya, kumpul sini. Mau beli baju apa? Sini sini, nanti dibantuin ya. Siapa tadi yang mau? Halo halo semuanya. Oke guys ya, mau di dalam mall, mau bertemu dengan masyarakat di tempat-tempat yang kumuh sekalipun, gaya busananya tetap unik dan ciri khas berbeda daripada yang lain guys ya. Sudah ada baju lebarannya, belum ada kan? Pendek ya. Itu Kalung mutiaranya ini guys ya, banyak banget di lehernya. ini tante bagi tanya anaknya bunda berapa katanya. Berapa anaknya bunda? Berapa ya? Berapa? 13. Sayang. Bentar ya sayang. Kalimantan Timur ini kiblat fashionnya kemana dah? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Menurut gue ya, kayaknya Kalimantan Timur nih dingin banget gitu ya. Apa Kalimantan Timur nih kayak Eropa gitu loh. By the way, gue belum pernah sih ke Eropa, cuman mungkin Kalimantan Timur tuh mirip-mirip Eropa kayaknya ya. Berduit sih, tapi gayanya tuh ngampungnya ngampung banget gitu. Kata netizen, bukan kata gua. Kalian itu harusnya bisa melihat aura ibu pejabat, aura istri gubernur Kalimantan Timur ya. Kalian tuh harusnya bisa melihat aura-aura tersebut ya. Auranya apa? Ya coba kalian tulis di kolom komentar aura apa coba yang kalian lihat. Kalau gue sih melihat aura orang haya. Gubernur Kalimantan Timur itu kan menyuruh kalian untuk apa ya, untuk menjaga marwah Kalimantan Timur gitu ya. Nah, istrinya gubernur ini kan juga masyarakat, juga rakyat gitu loh. Jadi marwah yang harus dijaga itu ya istrinya itu. Nah, Bapak Gubernur itu sangat dengan yakin dan percaya bahwa beliau itu sudah menjaga marwah istrinya. Lihat aja dari cara berpakaian istrinya itu, wah, istrinya itu sangat amat menjaga marwah serta auratnya loh kawan. Kalian harusnya bisa melihat style istri Gubernur Kalimantan Timur itu ya 11-12 dengan Queen Elizabeth sayang. Kalian nggak boleh gitu ya netizen ya, nggak boleh menghujat fashion seseorang. Fashion itu unlimited guys, fashion itu universal guys. Kalian nggak boleh ngehujat style seseorang. Gue juga nggak tahu nih sekarang cuaca di Kalimantan itu kayak gimana gitu ya. Bisa jadi Kalimantan Timur itu memiliki matahari satu orang satu gitu loh. Jadi istri Gubernur Kalimantan Timur itu membutuhkan kacamata yang gede banget kayak gitu loh, untuk melindungi sinar UV langsung masuk ke dalam mata. Karena sinar matahari itu tidak bagus kalau terpapar langsung ke mata kita. Tapi mungkin ya, mungkin dugaan gue benar kalau Kalimantan Timur itu dingin kayak Eropa gitu ya. Mungkin di Kalimantan Timur itu turun salju. Soalnya istri Gubernur Kalimantan Timur ini suka banget pakai bulu-bulu gitu loh. Makanya kalau gue lihat-lihat ya, wajah dari istri Gubernur Kalimantan Timur itu sekilas itu mirip banget loh sama Lady Diana. Kalian itu harus tahu satu hal ya, bahwa uang itu tidak dapat membeli aura. Aura yang dimiliki sama istri Gubernur Kalimantan Timur ini sangat aura mahal gitu ya guys ya. Tapi serius deh ya ibu, saya mau nanya, aura fashion ibu itu kiblatnya ngikutin siapa bu? Soalnya jujur aja bu, saya ini tersepona bu sama fashion ibu gitu loh. Saya sendiri tuh kalau mau berfashionable itu kayak susah banget milih stylenya gitu bu. Jadi saya pengen tahu kiblat fashion ibu tuh kemana gitu, pengen saya ikutin rasanya. Tersepona banget saya tuh. Udah ya guys ya, gue udah gak kuat deh ya. Komenannya sisanya kalian aja yang lanjutin deh, gue capek deh, gerah deh mau makan. Betul guys ya, ini yang membuat netizen bertanya-tanya di kolom komentar. Awal-awalnya saya bingung, tetapi setelah saya paham maksudnya, saya jadi senyum-senyum sendiri guys ya. Ini di Kalimantan hawanya dingin apa gimana? Apakah di Kalimantan ini ada musim salju seperti di Eropa? Sehingga ibu atau istri dari Gubernur Kalimantan Timur ini, gaya busananya itu selalu mengenakan jaket-jaket berbulu yang sangat tebal sekali. Ya, kalau suaminya tidak melarang, suaminya tidak terkesannya membiarkan,
Itu artinya Pak Rudi tidak menjadi masalah bagi dirinya dengan penampilan istrinya yang seperti itu, ya. Artinya bagi dirinya itu masih hal yang normal, hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan. Nah guys, kalau saya pribadi, kalau penampilan istri saya ini terlalu berlebihan, terlalu seperti mencolok seperti ini guys ya, saya terus terang saya pribadi sangat tidak nyaman ya. Itu saya pribadi guys ya. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman di sini. Ya kalau teman-teman nyaman dengan penampilan istri yang terlalu mencolok dan berlebihan nggak apa-apa. Kalau saya pribadi saya benar-benar nggak nyaman dan sudah pasti saya akan menegur dan melarang agar dia jangan mengenakan pakaian yang terlalu berlebihan atau mencolok seperti itu. Review fashion Bunda Ratu, istri gubernur yang anggaran mobilnya 8,5 M. Jujur gue suka banget nih sama bunda pejabat yang punya selera fashion yang bagus. Bagus maksudnya tuh bagus, suaminya kagak malu. Pas gue liat look yang ini ya, kata gue siapakah wanita anggun ini? Wanita matanya merah begitu, kata gue keren banget nih bu pejabat, bisa jurus matanya Sasuke sama Itachi. Terus lihat dong tuh bajunya bulu-bulu warna merah. Bukan apa-apa bunda, aku cuma takut kamu ditarik terus dilepas dari ketapel loh, disangka Angry Bird. Terus takutnya juga anak-anak pada minta kado, merah bulu-bulu begitu kayak Santa Claus. Tapi emang nih kalau ada bunda ini ya, menurut gua Emily in Paris lu kudu waspada. Fashion lu nggak ada apa-apanya. Dengan fashion warna kuning yang terinspirasi dari jas hujan bocah film It ini, dia bisa bikin seelegan ini loh. Sekarang gini deh, siapa lagi yang bisa nih bikin outfit kayak gini nggak gitu kelihatan kayak pawang monyet Curious George. Nah kalau yang ini nih dilihat-lihat variannya antara maca atau kalau ada serat-seratnya begitu, ini mah onde-onde. Emang selalu matching ya outfitnya Maiku ini dari atas sampai bawah tuh selalu sewarna. Nah kalau yang ini kan warnanya warna hijau. Bunda saran saya jangan deket-deket sama tempat cuci tangan. Bukan apa-apa, ngeri-ngeri disangka lumut wastafel. Tapi jujur makasih banyak banget nih ke bunda ya, karena keberadaan kamu menambahkan warna banget di dunia. Lebih tepatnya dunia Star Wars ya. Hijau begini kirain Yoda loh. Tuh lihat tuh benar-benar ada berbagai warna. Tapi harapan gue ya, semoga yang dipikirin sama si bunda bukan cuman besok pakai warna apa ya, tapi mikirin juga besok keluarga saya makan apa gitu. Tapi ya bun, balik ke outfit nih, kalau udah putih semua nih kan vibesnya salju ya. Hati-hati loh bun, disangka nugget frozen. Udah gitu kalau outfitnya begini nih bun, saran jangan terlalu gerak banyak-banyak bun. Bukan apa-apa, kalau udah putih banyak gerak takut-takut ketukar sama ulut sutra. Tapi si bunda keren, vibesnya mewah, mahal, orang kaya, pasti tajir, secara sekeluarga kan pejabat. Jadi keinget kalau di Jakarta ngeliat begini tuh hawanya mahal banget. Terus gimana enggak, susah dan mahal loh untuk melihara alaskan malamut. Nah kali ini sorry banget bun, enggak dulu, minta tolong banget jangan nakutin. Karena kalau warnanya ungu lebam semua, terus ada perhiasan gold-goldnya, takutnya Avenger kepecah gara-gara bunda. Habis bentukannya kayak Thanos. Review fashion Bunda Ratu. Halo cuy, udah kalian tengok postingan terkait ini? Lagi banyak lah tuh ya akun-akun yang lagi naikin terkait ibu inilah ya, hal-hal yang sama lah dengan ini. Kalian baca lah itu di postingan itu ya, di kolom komentarnya. Gak ada ahlaknya netizen ini gue pikir. Istri gubernur lo itu suka-suka hati kalian aja komentarin fashion orang ya. Ibu itu paham fashion, kalian yang nggak ngerti fashion. Nah jangan kalian samakan gaya busana semua orang harus sama kayak kalian, ya kan? Bismillah, semoga ada jabatan kosong di Kormi atau jadi komisaris apa gitu kan. Guys, ternyata istri gubernur Kaltim ini masih ada hubungan darah loh sama Ratu Elizabeth II Inggris. Lihat aja dari outfitnya kan sama, topinya sama, sarung tangannya sama, kalungnya sama. Nggak nyangka loh ternyata istri gubernur ini, atau jangan-jangan dia ini reinkarnasi dari Ratu Elizabeth lagi. Gimana menurut kalian guys? Mengkritisi boleh, tapi menghina jangan. Yang aneh kulihat sekarang ini, kita itu mau kinerja pemerintah kita baik, tapi yang kita sorot itu bukan kinerjanya, masalah pakaiannya, masalah penampilannya. Ini kan sama aja ngebully ya. Itu mental ngebully ini harus dihilangin. Itu kayak kamu itu merasa kalah, akhirnya menjatuhkan orang lain, ujung-ujungnya menghina. Sebagai warga Kaltim, aku tuh nggak ada masalah sama stylenya ibu gubernur, sama pakaiannya ibu Syarifah Suraida ini. Karena dari sebelum menjabat, bahkan dari sebelum suaminya Bapak Rudi Masud menjadi DPR RI, penampilan beliau itu sudah seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditertawakan dan yang perlu diperdebatkan. Apa masalahnya kalian gitu untuk menertawakan stylenya orang lain? Ini analoginya sama nih kayak gini. Aku nggak suka lontong balap, temanku suka lontong balap. Oh, beda tapi dong. aku mempengaruhi teman-teman di sekitarku untuk nggak suka lontong balap. Terlalu jauh nih analoginya. Lontong balap
dengan gaya berpakaian dari Ibu Gubernur Kalimantan Timur? Pertanyaannya, ngapain aku ngerecokin seleranya orang lain gitu? Kita nggak pernah tahu ada memori apa dari selera orang lain. Ngapain kita harus ngerecokin? Dan menurutku nggak ada hal yang negatif dari penampilan Ibu Syarifah Suraidah. Nggak ada apa. Ngapain kita harus ngerecokin? Iya dong. Iya kan? Nah, yang harus kita recokin, yang harus kita kritisi adalah kinerja beliau sebagai anggota DPR RI. Pertanyaanku, apakah kalian sudah menelusuri ke arah sana atau belum? Atau cuma merecokin pakaiannya orang aja gitu? Tadi gini Bang, kalau Ibu Syarifah ini bukan istri gubernur, dia adalah pengusaha, silakan. Nggak ada orang yang mau sibuk, sah-sah saja, biasa aja. Tetapi yang menjadi sorotan netizen, itu karena dia adalah istri dari Gubernur Kalimantan Timur yang beberapa hari yang lalu viral ingin membeli mobil mewah seharga 8,5 miliar. Dan akhirnya saat ini terkonfirmasi sudah dibatalkan. Nah, karena hal tersebut, akhirnya netizen mencari tahu latar belakang kehidupan dari sang gubernurnya ini. Dan juga akhirnya ditemukan juga ternyata istri sang gubernurnya ini itu gayanya bermewah-mewahan. Jangan kita menormalisasikan pejabat yang mengenakan outfit terlalu bermewah-mewahan. Terkecuali rakyatnya udah pada sejahtera semua. Silahkan. Tetapi kalau outfitnya bermewah-mewahan, sementara masih banyak orang miskin, masih banyak orang susah, itu sangatlah tidak pantas, sangatlah tidak etis. Justru Bang, kalau sebelumnya dia memang sudah berpakaian seperti itu, nah ketika dia sudah terpilih menjadi pejabat, harus disederhanakan. Tidak bisa dia membawa kebiasaan lama. Dia gaya berpakaian seperti itu sampai jadi pejabat, ya kita harus memaklumi, menormalisasikan. Nggak boleh seperti itu Bang. Justru kita sebagai rakyat harus memberikan sorotan, memberikan kritik kepada para pejabat kita, agar mengurangi kemewahan dan berpenampilan sederhana. Ya ini salah satu bentuk kritikannya, ini salah satu dari kita menyoroti kinerja mereka. Jangan sepelekan Bang, ya. Jam tangan perhiasan itu bisa berpuluh-puluh miliar, dan di mana uang itu seharusnya bisa digunakan untuk memakmurkan rakyat. Tetapi kalau mereka hanya untuk mau mengkoleksi barang-barang mewah, kita juga berhak untuk mengkritisi. Jadi kalau cara berpikir rakyat seperti abang ini, wah, bahagia nih pejabat-pejabat kita guys ya. Gaya nyentrik istri Gubernur Kalimantan Timur ini jadi sorotan warganet. Selain penampilan nyentrik sang istri, mobil dinas gubernur yang nilainya hampir capai 8,5 miliar juga jadi bahan kritik. Syarifah Suraidah Abidin juga adalah anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari fraksi Partai Golkar guys. Mahasiswa mengkritik penampilan beliau ini. Menurut mahasiswa, gaya belusukan, datangi warga di pasar dengan busana mewah dinilai terlalu hedon. Pakaian itu adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang mencerminkan hari ini kemana keberpihakan stakeholder itu kepada masyarakat gitu. Kan ketika hari ini kita hedon, tapi kita ngomongin rakyat, ya rakyat mana sih yang relate? Namun meski demikian, tim ahli Gubernur Kalimantan Timur bilang baju ini ya biasa aja. Katanya sang suami mampu memberi kemewahan seperti perhiasan yang digunakan sehari-hari. Itu menurut aku biasa aja. Kenapa sih kita ini mesti juri dengan penampilan orang? Itu Bu Syarifah yang aku tahu, beliau itu memang dari dulu begitu. Karena memang suaminya punya kemampuan untuk menjadikan beliau begitu, dan begitu beliau juga mau. FYI, hingga berita ini dibuat, mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang 8,49 miliar rupiah tadi dikembalikan. Hal ini disampaikan sama Kepala Diskominfo Kaltim. Wah weh woh, gaya nyentrik dan mewah wakil rakyat. Menurutmu berlebihan atau biasa aja? Tulis di kolom komentar yuk. Tangan mewah milik istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah. Yuk kita bahas. Postingan terakhir Koko tentang jam tangannya Gubernur Kaltim itu rame dan viral banget guys. Kan Koko jadi penasaran, dan ternyata tidak hanya beliau yang menjabat ya, karena keluarganya juga banyak banget yang menjabat di posisi-posisi penting pemerintahan guys. Bahkan istrinya juga menjabat sebagai anggota DPR, dan viral banget juga di sosial media karena penampilannya yang cukup nyentrik ya guys. Seperti biasa Koko penasaran dengan jam tangannya, dan ternyata beliau juga sering banget pakai jam tangannya. Yang menurut keyakinan saya sepertinya harganya nggak murah. Langsung kita lihat yang pertama ya, gas. Nah kalian bisa lihat di tangan beliau yang warna putih itu, cita jam tangan, apalagi jam tangan wanita pasti tahu banget tipe tersebut. Karena sempat viral ya, dipakai sama influencer Tasya Farasya dan juga tangan impiannya Ci Patricia Go guys. Yes, itu adalah seri Bulgari Serpenti tapi versi yang white ceramic. Harganya lumayan juga guys, di angka 250 jutaan rupiah. Di foto yang lain terlihat juga menggunakan jam tangan yang persis banget. Cuman bedanya ini warna hitam guys. Ini lagi-lagi pasti Bulgari Serpenti yang versi black ceramic.
Sepertinya beliau suka yang motif-motif ular serpenti dari Bulgaria guys, dan harganya kurang lebih di 138 juta rupiah. Beberapa foto lainnya Koko ada lihat dia pakai jam tangan, tapi nggak terlalu terlihat ikonik jam tangan tersebut ya guys. Mungkin kalian bisa nambahin, tulis di kolom komentar ya. Ternyata beliau juga punya koleksi jam tangan yang cukup ikonik dan harganya nggak murah. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Next minta di-spill siapa lagi? Boleh tulis di kolom komentar juga. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Gaya busana istri Gubernur Kalimantan Timur. Tim ahli mengatakan apa yang dilanggar? Nggak ada yang dilanggar Pak, nggak ada. Asal kuat malu aja. Malu dibully netizen, malu digibahi masyarakat Indonesia, malu dinyinyiri emak-emak, malu di ghosting. Ngomongku kok seenaknya aja nyerocos. Ini marwah Kalimantan Timur loh, nggak boleh. Ini marwah Kalimantan Timur, jangan merendahkan. Teman-teman netizen, jangan pernah ghosting, gibahin, ngeviralin, nyinyirin ya istri Gubernur Kalimantan Timur ini. Beliau adalah marwah Kalimantan Timur. Gimana pun penampilannya itu hak beliau. Beliau tidak melanggar norma apapun, enggak. Cuman kurang penempatan aja sih. Seharusnya ya biasa aja. Kalau mau pakaian menor-menor kayak gitu ya dalam rangka fashion show, karnaval, atau pementasan drama gitu. Kalau sehari-hari ya lebay banget. Itu loh, norak. Maaf. Istri dari gubernur yang baru-baru ini disorot karena pakai Range Rover 8,5 miliar kedapatan dalam sebuah video menggunakan pakaian yang mirip seperti noni Belanda. Sambil menyapa masyarakat, netizen merasa gaya berpakaian seperti ini terkesan memamerkan kekuasaan di depan rakyat kecil. Jadi ada kesenjangan atau gap antar gaya hidup mewah yang ditampilkan dengan realita warga yang ia kunjungi. Jadi terlihat dalam video, beliau menggunakan outfit dengan topi lebar putih, gaun dengan aksen brokat, dan ada kayak kalung mutiara. Ini kontras banget dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlihat seperti noni Belanda di zaman kolonial, dan kita tahu sendiri dahulu kan masih zaman penjajahan. Netizen menganggap ini salah kostum karena menggunakan high fashion pada saat belusukan pada masyarakat adalah langkah komunikasi politik yang kurang tepat. Harusnya menggunakan pakaian yang lebih sederhana, pakai batik atau kemeja putih, dan hindari menggunakan aksesoris yang mencolok kayak perhiasan atau tas branded. Istri dari gubernur yang baru-baru ini disorot karena pakai Range Rover 8. Kadang kita semua itu gak habis pikir. Di saat rakyat sedang menggap-menggap menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik, cicilan yang menekan, dan usaha kecil yang terseok-seok bertahan hidup, justru yang tampil ke publik adalah potret kemewahan dan gaya glamor seolah semuanya baik-baik saja. Berita tentang istri Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, kembali disorot setelah polemik mobil dinas 8,5 miliar yang sempat menuai tanda tanya. Kini publik dibuat mengernyitkan dahi kembali karena outfit belusukan yang disebut Mbak Noni Belanda di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Sensitivitas seperti ini rasanya bukan hal sepele ya. Belusukan sejatinya tentang mendekatkan diri kepada rakyat, tentang menyatu dengan debu jalanan, mendengar keluh kesah tanpa sekat. Tapi ketika yang lebih mencolok justru kemewahan, gaya dan citra eksklusif, publik wajar bertanya, ini empati atau sekedar panggung? Tak ada yang salah dengan penampilan rapi dan elegan, gak ada yang salah. Namun jabatan publik selalu datang bersama tanggung jawab moral. Ada rasa yang harus dijaga, ada luka sosial yang harus dipahami. Ketika banyak orang sedang mengencangkan ikat pinggang, simbol-simbol kemewahan terasa seperti jarak yang makin menganga antara pemimpin dan yang dipimpin. Rakyat hari ini bukan anti kemapanan ya. Rakyat hanya ingin merasa bahwa ada keadilan. Ada keadilan di negeri ini. Ingin pemimpinnya peka, ingin melihat kesederhanaan bukan sebagai pencitraan tapi sebagai sikap. Karena di negeri ini yang membuat sesat bukan cuma harga-harga, tapi juga rasa bahwa suara kecil sering kalah oleh gemerlap yang terlalu terang. Oke guys ya, saya juga menyoroti komentar dari netizen yang seakan-akan menormalisasikan gaya berpakaian mewah yang dikenakan oleh para pejabat-pejabat kita. Jadi begini guys, kalau dia adalah orang biasa, dia pembisnis, pengusaha, bukan merupakan anggota DPR, bukan merupakan gubernur ataupun pejabat-pejabat daerah guys ya, tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika dia adalah pejabat
yang merupakan pelayan rakyat lalu mengenakan pakaian yang terlalu berlebihan, bermewah-mewahan dengan aksesoris yang mahal, jam tangannya puluhan ratusan juta bahkan sampai miliaran, kalungnya sampai ratusan juta miliaran, gelangnya juga sama guys ya, antingnya, mahkotanya, pakaiannya. Dari sisi etika guys ya, saya merasa bahwa itu sangat tidak pantas untuk ditunjukkan kepada publik, apalagi gaya berpakaian dengan aksesoris yang mahal dikenakan saat melakukan belusukan ke rakyat kecil guys. Ketika bertemu ibu-ibu yang ekonominya lemah ya, orang-orang susah di pemukiman warga, lalu kemudian mengenakan pakaian mahal seperti itu, ini ironi sebenarnya. Bisa kita simpulkan bahwa jangan-jangan semua kekayaan negeri kita ini itu hanya dinikmati oleh golongan pejabat saja, sementara rakyat ini dibiarkan miskin dan terus menderita. Oleh karena itu kita sebagai netizen atau sebagai rakyat, jangan pernah kita menormalisasikan gaya mewah-mewahan para pejabat kita. Justru kita menuntut mereka harus tampil yang lebih sederhana. Nah, salah satu gubernur yang bisa saya rekomendasikan soal gaya berpakaian adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Beliau dengan gaya berpakaian yang itu saja guys ya, sederhana, menampilkan ciri khas kebudayaan Sunda. Nah, kalau ibu gubernur ini itu menampilkan kebudayaan Eropa. Makanya jangan heran ketika netizen pada bertanya, "Bang, di Kalimantan itu hawanya dinginkah? Bang, di Kalimantan itu ada musim salju. Bang, di Kalimantan itu apakah seperti Eropa?" Ya karena gaya busana yang tidak cocok dengan kearifan lokal, yang lebih menonjolkan budaya dari luar. Nah, sekali lagi guys ya, kita jaga menormalisasikan gaya mewah-mewahan dari para pejabat kita. Sebaliknya kita menuntut mereka untuk tampil apa adanya dan lebih sederhana, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.